Hai sobat, kali ini cerita Irya akan kasih kamu bahan overthinking. Sejauh mana kalian mengenal pasangan kalian? Kenalin, ini adalah Sherina, asalnya dari negara India. Kasusnya pernah viral karena menggunakan sianida untuk melakukan tindak kejahatan. Bisa dibilang, dia adalah seorang wanita idaman, atau high value woman. Dia lulusan S2 perdagangan, jago masak, jago mengurus rumah, pandai bergaul, bahkan bisa dengan mudah mengambil hati keluarga pasangan. Tapi, selama 14 tahun, tidak ada yang tahu bahwa Sherina ini adalah seorang pembunuh berantai dingin. Hari ini kita akan membahas Sherina, karena kasusnya yang sangat di luar nalar. Sherina menikah dengan seorang pria bernama Ken, di tahun 1997. Awalnya, pernikahan ini tidak direstui oleh ayah Ken, cuman karena Sherina pintar mengambil hati keluarga Ken, akhirnya mereka direstui untuk menikah dan lama-lama keluarga Ken juga suka banget sama Sherina. Setelah menikah, Sherina pindah dan tinggal bersama keluarga Ken. Dia pandai berbaur dengan para tetangga, dan saking banyaknya yang suka, dia bahkan disebut bintang di daerah rumahnya. Tapi, karena kesehariannya cuma di rumah, dia lebih banyak berkumpul bersama keluarga Ken, terutama ibunya. Karena saking seringnya, tentunya muncul pertanyaan antara menantu dan mertua. Bukan pertanyaan yang terlalu buruk, mertuanya cuma bertanya, "Sherina, kamu kan S2, apa gak sayang kalau kamu di rumah aja? Kalau misalkan kamu kerja kan bisa buat tambah penghasilan. Kan kerja, kamu juga kerja, nanti kalian bisa kaya." Walaupun niat sang mertua ini baik, Sherina merasa tersinggung. Tapi, tidak lama setelah mertuanya menanyakan itu, Sherina ternyata hamil. Sang ibu mertua pun mengerti, dan memaklumi Sherina untuk tetap tinggal di rumah aja. Di tahun 1999, Sherina dan Ken punya anak, seorang bayi laki-laki yang merupakan anak pertama mereka. Setelah anak mereka lahir, tidak lama si ibu mertua bertanya pada Sherina, "Sherina, kamu kan sudah melahirkan, kamu gak mau nyoba keluar, kerja? Sayang banget kan kamu punya gelar sarjana tapi tidak dipakai. Anaknya biar mama bantu urus selagi kamu dan Ken bekerja." Dan hal ini ditanyakan oleh sang ibu mertua tidak cuma sekali, tapi berkali-kali. Sampai akhirnya, Sherina tersinggung parah, dan disitulah, Sherina memutuskan sesuatu yang sangat di luar nalar. Pada suatu pagi, 22 Agustus 2002, sang ibu mertua yang bernama Anna ini pagi-pagi sarapan. Setelah sarapan dia membawa air dan masuk ke kamarnya. 20 menit setelah masuk kamar, tiba-tiba salah satu anaknya ke kamar Anna, dan melihat Anna sudah terduduk dalam kondisi lemas dan air mata berlinang di wajahnya. Si anak langsung panik dan bertanya, "Ma, kamu kenapa? Sebentar lagi aku akan mati, panggil semuanya." Tahu ada yang tidak beres, sang anak langsung telepon dokter. Di saat itu Anna dibaringkan. Dia terlihat sangat lemas, mukanya merah dan dia bilang tidak bisa nafas. Tidak lama, dia kejang-kejang. Dibawa ke rumah sakit, tapi 5 menit kemudian, dia dinyatakan meninggal dunia. Tapi, karena Anna sudah cukup tua, jadi dokter menyatakan, ini kasus yang natural, dia sudah tua, banyak komplikasi, jadi sudah waktunya meninggal. Tidak ada juga yang curiga, bahwa ternyata ada salah satu orang di rumah itu yang mencoba untuk menghabisi nyawa Anna. Padahal masalah terbesar adalah sang mantu idaman, mencampurkan racun pembunuh anjing ke dalam sup ibu mertuanya, sebelum sup itu disantap habis oleh sang mertua. Meninggalnya Anna, si ibu mertua Sherina tentunya adalah sebuah peristiwa mengejutkan bagi keluarga ini, terutama untuk suaminya, Jeffrey. Papanya Ken ini bisa dibilang cukup kaya, karena punya warisan banyak, bisa mengirim anaknya ke Amerika Serikat, dan lain-lain. Dia juga memiliki sebuah tanah yang cukup luas, 1.600 meter. Yang rencananya akan diwariskan ke adik kedua Ken, yang bernama Sandy yang tinggal di Amerika Serikat. Ketika sedang diskusi keluarga, Sherina mendengar ada rencana untuk memberikan tanah sebesar itu kepada Sandy. Sherina langsung khawatir, dan berniat ingin merebut tanah itu. Bertahun-tahun dia mencoba untuk menyusun rencana yang sempurna. Sherina yang kebetulan hanya seorang ibu rumah tangga, dia punya banyak waktu untuk dialokasikan. Diam-diam, dia berselingkuh dengan sepupu dari suaminya sendiri, Andrew. Kurang beruntungnya, sang papa mertua, Jeffrey mulai curiga dengan gerak-gerik Sherina. Puncaknya, Jeffrey mulai notice,
kok ada ponakannya suka datang ke rumah dan bertemu dengan Sherina. Jeffrey menegur Sherina, "Sherina, kamu ada hubungan apa dengan Andrew? Kenapa dia sering datang ke rumah?" Sherina langsung kaget. Ini adalah sebuah ancaman baginya. Tepat di tahun 2008, 6 tahun setelah meninggalnya Anna, Jeffrey sedang berada di Kolombo untuk menemui anak perempuan satu-satunya yang bernama Rani. Setelah mengunjungi Rani, dia berencana untuk menemui Sandy yang sedang berada di Amerika Serikat. Sebelum Jeffrey terbang ke Amerika Serikat, tiba-tiba dia dapat telepon dari Sherina. Dia berkata, "Pak, aku lagi hamil, tapi anakmu si Ken banyak banget minum, tolong dong." Karena Jeffrey adalah mertua yang sangat bertanggung jawab, dia memutuskan untuk kembali ke Kerala. Dan ternyata, keputusan ini adalah keputusan yang buruk banget buat Jeffrey. Suatu sore pada 22 Agustus 2008, seperti biasa, Jeffrey setiap sore selalu minum segelas kopi dan satu kapsul suplemen jamur, yang ternyata, suplemen jamurnya adalah sebuah kapsul yang isinya diganti sama Sherina dengan sianida. Jeffrey tergeletak pingsan di samping wastafel di rumahnya. Dan diceritakan bahwa pada saat itu, Sherina ada di situ, dia berdiri menyaksikan sang papa mertua terjatuh tidak berdaya. Setelah dirasa cukup, dia keluar dan pura-pura minta tolong kepada warga. Tapi baru di perjalanan, Jeffrey si papa mertua kehilangan nyawanya. Pada saat itu, dokter tidak melakukan pengecekan lebih lanjut penyebab sebenarnya Jeffrey kehilangan nyawanya. Dan Sherina mengatakan kepada orang-orang bahwa mertuanya meninggal karena serangan jantung. Mereka semua percaya. Setelah meninggalnya si papa, perjalanan bisnis Ken tidak berjalan mulus. Sampai akhirnya mereka tidak punya uang. Dan Sherina mulai memutar otak. Suatu malam, Ken menunjukkan kepada kedua adiknya, sebuah salinan surat ayahnya yang mengatakan bahwa kepemilikan rumah dan tanah yang mereka tinggali semuanya diserahkan kepada Ken dan Sherina. Adik-adiknya Ken sebenarnya punya kecurigaan tentang keaslian surat itu yang masih diragukan, karena tidak ada capnya, dan tidak ada tanda tangan saksinya. Tapi oleh mereka berdua dipendam sendiri. 3 tahun kemudian, tahun 2011, sebuah hal yang di luar nalar terjadi. Pulang kerja, Ken menyantap makanan yang disediakan istri tercinta, nasi dan kari. Setelah menghabisi makanannya, Ken masuk ke kamar mandi dan mengunci kamar mandi itu dari dalam. Lama tidak keluar, akhirnya dibukalah kamar mandi itu dan ditemukan Ken dalam kondisi muntah-muntah. Dia dilarikan ke rumah sakit dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Berbeda dengan kedua orang tua Ken, meninggalnya Ken kali ini, karena adik-adiknya curiga ada sesuatu yang aneh, akhirnya dilakukan otopsi. Pemeriksaan forensik dilakukan pada tubuh Ken. Berdasarkan hasil forensik, di dalam tubuh Ken ditemukan adanya racun jenis sianida. Tapi, karena beberapa alasan, Sherina mampu meyakinkan pihak kepolisian bahwa Ken memang berniat menghabisi nyawanya sendiri. Polisi memutuskan bahwa Ken menghabisi nyawanya sendiri karena masalah keuangan. Tapi keluarga Ken tidak sebodoh itu, salah seorang paman Ken sangat curiga dan menuntut laporan forensik terhadap kematiannya Ken. Paman Ken curiga, kalau memang karena masalah keuangan, kenapa tidak ada satu orang pun yang datang untuk menagih hutangnya? Paman Ken akhirnya masuk dalam daftar merah buku catatan kematian Sherina. Pada tahun 2014, 3 tahun setelah meninggalnya Ken, pamannya juga ikut kehilangan nyawanya. Diketahui bahwa paman Ken meminum whisky yang sudah tercampur sama satu zat jenis sianida. Dia jatuh pingsan sebelum akhirnya kehilangan nyawanya. Sherina masih dalam keluarga Ken. Sebelum Ken meninggal dia sudah memastikan bahwa aset-aset orang tua Ken turun ke tangannya. Dia juga menjalin hubungan yang baru dengan sepupunya Ken yang lain, namanya Zaka. Zaka punya penghasilan tetap sebagai seorang guru. Tetapi damanya, si Zaka ini masih menikah dan memiliki anak. Anaknya Zaka ada yang masih berumur 2 tahun namanya Roy. Di tahun yang sama dengan meninggalnya paman Ken, Roy jadi korban berikutnya yang kehilangan nyawanya karena sianida. Dan 2 tahun kemudian, ibunya Roy juga kehilangan nyawanya dalam kondisi mulut penuh dengan buih setelah minum air putih. Tapi Zaka tidak kepikiran bahwa Sherina lah sang pelakunya. Setahun kemudian, pada tahun 2017, Sherina dan Zaka menikah. Sejak kematiannya Ken, sebenarnya adik-adiknya Ken sudah menaruh curiga pada Sherina.
Ada beberapa pengakuannya yang janggal, tidak sesuai fakta, ketahuan berbohong, dan dari rumah sakit pemerintah, adiknya Ken menemukan salinan otopsi dari kakaknya. Selain ditemukan adanya zat sianida, hasil otopsi juga mengungkapkan bahwa sebelum kehilangan nyawanya, Ken makan nasi dan kari pada pukul 8.30 malam. Padahal dari keterangannya Sherina, Ken tidak makan dari pukul 3.30 sore. Akhirnya pada tahun 2019, Sandi memutuskan untuk melaporkan ke polisi hasil penemuannya. Pihak kepolisian akhirnya melakukan penyelidikan, dan ternyata ditemukan banyak sekali perbedaan dengan temuan di awal para anggota keluarga meninggal dunia. Pihak kepolisian juga memutuskan untuk membongkar kuburan seluruh jasad yang ditemukan untuk dilakukan otopsi ulang. Dan dari pemeriksaan tersebut, diketahui bahwa yang ada zat sianida di dalam tubuhnya, bukan cuma Ken, tetapi juga ada di tubuh anaknya Zaka dan istrinya Zaka. Sementara, mungkin karena jasad yang lain sudah terkubur lama, jadi tidak bisa ditemukan adanya zat sianida lagi. Sampai 5 Oktober 2019, akhirnya Sherina ditangkap karena dia merupakan benang merah dari semua kematian ini. Dan benar saja, ketika ditangkap dia mengakui semua kejahatannya. Dari pemeriksaan, diketahui bahwa tujuannya Sherina menghabisi 6 anggota keluarga suaminya, untuk merebut harta ayah mertuanya, dan juga suami keduanya, si Zaka. Dan ternyata, selama ini, dari awal dia sudah membuat pesona yang bohong. Jadi bukan karena dia awalnya baik kemudian menjadi jahat. Dari awal pun dia membuat dirinya terlihat sempurna, karena dia punya rencana jangka panjang. Dia bahkan tidak memiliki gelar S2 yang dia katakan di awal. Dan plot twist terakhir adalah, dia mendapatkan sianida untuk menghabisi keluarga suaminya, dari selingkuhan pertamanya yang merupakan sepupu dari suami pertamanya sendiri, si Andrew. Jadi, keluarga ini bukan cuma dihancurkan oleh satu orang pendatang baru. Bahkan sepupunya, ponakannya sendiri juga ikut campur. Bagaimana kita bisa percaya pada orang lain setelah nonton ini? Buat kalian, berhati-hatilah dalam mencari pasangan. Semoga video ini dapat membantu, dan sampai jumpa di video selanjutnya.